Hai gengs, selamat datang. Buat yang baru bergabung di channel ini, aku ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa supportnya dengan cara mengklik tombol subscribe yang ada di bawah video. Dan bagi yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Karena di setiap minggunya aku akan ada upload video baru. Jadi pastikan tuh selalu stay tune. Nah, pada video kali ini aku akan membahas berita viral lagi, namun kali ini tidak berasal dari Indonesia, melainkan dari negara Prancis, di mana di sana telah terjadi sebuah kasus pemenggalan yang dilakukan oleh seorang remaja pria kepada seorang guru. Kejadian itu terjadi tepatnya di Conflans Sainte-Honorine di pinggiran kota Paris, Prancis. Hal itu dipicu lantaran sang guru yang bernama Samuel Paty menunjukkan karikatur Nabi Muhammad di dalam kurikulum yang diajarkannya di kelas. Samuel Paty berpikir hal yang dilakukannya itu adalah merupakan suatu kebebasan dalam berekspresi, di mana di dalam agama Islam sendiri tidak boleh menunjukkan wujud Nabi Muhammad baik itu dalam bentuk foto maupun dalam bentuk apapun. Sang pelaku bernama Abdullah Abu Yedovik Anzorov yang berusia 18 tahun. Ia adalah seorang imigran yang berasal dari Chechnya yang lahir di Moskow, Rusia. FYI aja ya gengs, Chechnya itu merupakan federal federasi Rusia yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam. Anzorov beserta keluarganya datang ke Prancis pada saat ia berumur 6 tahun atau bisa dibilang 12 tahun yang lalu, dan ia tinggal di distrik Mandelain di kota Normandia Efruk, Normandia. Dan pada bulan Maret 2020 ia beserta keluarganya mendapatkan status pengungsi dan mendapatkan kartu penduduk 10 tahun di Prancis. Para tetangga mengabarkannya sebagai sosok yang baik dan taat beragama. Akan tetapi, pernyataan dari Samuel Paty yang ada di kelasnya tersebut telah memicu kemarahan dari Anzorov. Ia sakit hati lantaran Samuel Paty ini telah menunjukkan karikatur Nabi Muhammad kepada seluruh siswa, dan disinyalir Samuel Paty mendapatkan karikatur tersebut dari Charlie Hebdo. Jadi, Charlie Hebdo itu adalah surat kabar mingguan Prancis yang menampilkan kartun, polemik, laporan, dan bersifat konformis dalam penyuaraannya, serta anarkis dan anti keagamaan. Jadi, editor di sana itu suka-suka mereka aja kalau mau bikin karikatur, gengs. Teman-teman bisa searching di Google lah bagaimana penampakan dari Charlie Hebdo tersebut, atau kira-kira seperti ini. Di sisi lain, Samuel Paty menyatakan kalau aksinya tersebut merupakan sebuah kebebasan dalam berekspresi. Diketahui sebelumnya Samuel Paty ini sudah pernah menunjukkan karikatur Nabi Muhammad dan menjadi agenda wajib di dalam kelasnya setiap tahun. Jadi, setiap tahun ia akan menunjukkan karikatur tersebut kepada seluruh siswanya untuk dibahas atau didiskusikan, dan ia juga mengatakan bagi siswanya yang muslim harap keluar saja dari kelas apabila mereka tidak suka, gengs. Tidak hanya itu saja, dari salah satu pengaduan seorang murid, ternyata Samuel Paty ini pernah menunjukkan karikatur Nabi Muhammad yang mohon maaf ya tanpa menggunakan pakaian, dan akibat dari ulahnya ini, sang murid pun mengadukan hal tersebut kepada kedua orang tuanya. Sontak, orang tua dari siswa ini pun menjadi marah dan menuduh Samuel Paty telah menyebarkan pornografi kepada para siswanya. Akhirnya, orang tua dari siswa ini pun mengajukan tuntutan pidana kepada pihak kepolisian, akan tetapi Samuel Paty malah menanggapi hal tersebut dengan mengajukan keluhan pencemaran nama baik, gengs. Samuel Paty lahir pada tahun 1973, jadi kalau bisa dibilang pada tahun ini umurnya adalah 47 tahun, dan ia adalah seorang guru dari sekolah menengah dan mengajarkan mata pelajaran sejarah, geografi, dan kewarganegaraan. Nama dari tempat sekolah ia mengajar adalah Collège du Bois d'Ol yang berlokasi di Conflans Sainte-Honorine, Prancis. Diketahui Anzorov pergi ke sekolah tempat Samuel Paty mengajar itu pada tanggal 16 Oktober 2020, dan ia meminta kepada siswa yang ditemuinya untuk menunjukkan yang mana Samuel Paty itu. Anzorov pun kemudian mulai membuntuti Samuel Paty dimulai pada saat ia meninggalkan sekolah, dan tak lama kemudian, tepatnya di jalan dekat sekolah Samuel Paty mengajar, ia pun dipenggal dengan menggunakan pisau berukuran 30 cm atau 12 inci pada jam 5 sore. Setelah melakukan aksi pemenggalan tersebut, ia pun mengunggahnya di akun Twitter pribadinya, dan tak lama berselang kemudian ia pun dihadang oleh pihak kepolisian berjarak 600 meter dari lokasi kejadian. Polisi pun mencoba menangkapnya, namun Anzorov ini malah menembak balik polisi dengan airsoft gun yang dibawanya dan mencoba menusuk pihak kepolisian dengan menggunakan pisau. Akhirnya, akibat perlawanan itu, Anzorov pun ditembak sebanyak 9 kali dan ia dinyatakan tewas di tempat. Akibat hal ini, pihak kepolisian pun menahan sekitar 11 orang termasuk adik laki-laki, orang tua, kakek, nenek, dan 4 teman dari Anzorov yang diduga membantu pelaku dalam melakukan aksinya, serta beberapa orang lainnya. Setelah mengetahui berita ini, Presiden Prancis yang bernama Emmanuel Macron mengecam tindakan ini dan mengatakan bahwa insiden ini sebagai serangan teroris Islam yang khas.
Dan ia juga mengatakan bahwa rekan senegaranya dibunuh karena mengajarkan kebebasan dalam berekspresi. Di sisi lain, pada tanggal 19 Oktober 2020, Perdana Menteri Prancis yang bernama Jean Castex bersama warga, kelompok asosiasi, dan kelompok pekerja berkumpul di seluruh negeri dan melakukan aksi demonstrasi di Place de la Repubblica untuk mendukung kebebasan berbicara dan mengenang Samuel Paty. Dan diperkirakan ada sekitar 3,7 juta orang yang hadir dalam demonstrasi tersebut. Demonstrasi itu terjadi selang beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirimkan pesan solidaritas kepada Prancis pasca serangan itu. Dalam aksinya ini, pendemo membawa pesan Yesus Prof dan Yesus Samuel yang artinya saya adalah guru dan saya adalah Samuel untuk mendukung Samuel dan mendukung kebebasan berekspresi. Dampak dari kejadian ini tentunya berimbas kepada muslim lainnya di Prancis. Di antaranya yang pertama, pemerintah Prancis akan memeriksa 51 asosiasi muslim yang ada di sana, dan jika mereka ketahuan mempromosikan kebencian, maka asosiasi tersebut akan segera ditutup. Yang kedua, Menteri Keuangan Prancis yang bernama Bruno Le Maire mengatakan akan mengusulkan pengetatan kontrol aliran keuangan beberapa organisasi Islam. Dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Prancis, ia mengatakan ada masalah dalam mendanai sejumlah organisasi Islam dan menurutnya ini harus dilakukan dengan lebih baik. Dia menyebut cryptocurrency sebagai contoh pengetatan kontrol. Jadi buat teman-teman yang tidak tahu cryptocurrency itu adalah mata uang digital yang melalui proses pembuatan dengan teknik enkripsi yang dikelola oleh jaringan dan tersebar di seluruh dunia. Dan contoh yang paling terkenal itu adalah Bitcoin. Dan menurutnya, mata uang dunia maya ini bisa digunakan untuk membiayai sejumlah kelompok atau pejuang yang berada di luar negeri, karena menimbulkan masalah yang nyata dalam pendanaan terorisme. Jadi intinya, ia akan melakukan kontrol yang ketat terhadap sistemnya itu. Banyak muslim dan pemimpin agama di Prancis mengutuk kejadian itu. Akan tetapi, mereka juga memperingatkan bahwa agama itu haruslah dihormati. So, itu tadi pembahasan video kali ini. Semoga kita lebih bijak lagi dalam menanggapi berbagai hal dan lebih menghargai keberagaman beragama, karena setiap orang itu memiliki haknya masing-masing dalam memilih agama. Jangan berantem-berantem masalah agama lah, gengs, pokoknya. So, if you like this video, don't forget like, comment, dan subscribe, and share to your account media sosial. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.